Tragedi bullying di berbagai negara di dunia masih sering kali terjadi di kalangan masyarakat, begitu pula di Indonesia. Bullying sendiri tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya lebih kuat daripada orang lain. Namun, segala macam perkataan yang dilontarkan oleh mulut maupun komentar yang diketik di media sosial yang mengandung makna negatif dan menghina orang lain juga termasuk ke dalam bullying. Bullying seperti ini biasa disebut dengan bullying secara verbal. Beberapa contoh kasus bullying yang pernah terjadi di Indonesia adalah penyerangan fisik oleh 4 orang pelaku dengan korban terduga tidak hanya 1 orang. Dikutip dari tribunnews.com, kejadian ini terjadi di Cilacap dengan bentuk penyerangan fisik, menjabak rambut korban sampai korban menangis dan terduduk di tanah. Contoh lainnya adalah saat ini masih banyak sekali orang-orang yang melontarkan komentar negatif di postingan seseorang atau akun media sosial orang lain. Bentuk komentarnya biasanya berupa pengolokan terhadap fisik seseorang, penampilan seseorang, kesukaan dan kegemaran orang lain, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya, bullying bukanlah merupakan hal yang patut dicontoh ataupun ditiru, karena bullying merupakan hal yang melanggar norma-norma dalam Pancasila yang merupakan dasar dari negara Indonesia. Mengapa demikian? Sila kedua dalam Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, tiap-tiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran sikap dan perbuatan yang berdasarkan budi nurani dan norma-norma di masyarakat. Dalam sila ini juga mengajarkan untuk menghormati dan menghargai antar sesama manusia dan percaya bahwa tiap-tiap manusia memiliki derajat yang sama. Semua manusia memiliki hak asasinya masing-masing yang tidak berhak dirampas atau direbut oleh orang lain, seperti hak untuk hidup, hak untuk menyukai sesuatu, hak untuk memiliki kebebasan, dan berbagai macam hak lainnya. Selain sila kedua, sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna bahwa Indonesia memiliki keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Seseorang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata masyarakat, baik itu perlakuan di lingkungan masyarakat, sekolah, kesehatan, ranah hukum, dan lain sebagainya tanpa dipandang sebelah mata berdasarkan ras, suku, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Jangan karena seseorang itu berbeda dari apa yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar, kita jadi menindas orang tersebut dan memandangnya sebelah mata. Karena perlakuan seperti ini juga termasuk ke dalam perlakuan rasisme dan tindakan bullying. Tiap-tiap orang di Indonesia berhak memilih dan menyukai apapun yang ia suka, entah itu genre musik, model pakaian, gaya penampilan, apa yang ia tonton, olahraga yang ia sukai, dan lain sebagainya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghormati dan menghargai apapun yang orang lain suka dan apapun yang orang lain pilih tanpa menghina dan mengoloknya dengan dalih bercanda. Karena pada dasarnya, terkadang sesuatu hal yang kita anggap sebuah bercandaan terkadang juga bisa menyakiti hati orang lain. Dengan masih banyaknya kasus bullying yang terjadi di Indonesia, maka diharuskan adanya reaktualisasi Pancasila yakni mengamalkan, merealisasikan, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila baik itu tersurat maupun tersirat agar warga negara Indonesia tetap memegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara dan menjalani kehidupannya sesuai dengan landasan asas-asas dalam Pancasila sebagai pedoman. Dengan demikian, diharapkan kasus-kasus serupa dengan bullying tidak terjadi lagi dan tercipta kedamaian antara warga negara Indonesia dengan rasa menghormati, menghargai, dan toleransi yang tinggi serta jiwa persatuan yang tinggi sesuai dengan sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia. Sekian, saya Nandayu Karisma dari jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.